Udah kepake geraknya 10 feet. Nah, paling yang bisa dipakai sekarang bonus action-nya, Sapro. Bonus actionnya. Oh, bonus actionnya nggak ada apa-apa. Oh, ada steady aim. Steady aimnya bisa dipakai nggak ya? Boleh kalau mau pakai steady aim, tapi ngarahin ke mana? Oh, kan belum belum ketahuan. Nggak, udah deh, diem aja deh, nggak apa-apa. Situ ngumpet aja. Oke. Udah itu aja turn-nya. Udah itu aja turnnya. Oke, next turn Anjani mau ngapain? Bingung. Ini Anjani posisinya kalau berdiri di sini, posisinya yang dilihat oleh Anjani si Nirva membuka pintu. Tiba-tiba gitu kan. Nah, tiba-tiba Nirva tuh posisinya udah kaget aja gitu. Tapi Anjani belum tahu ada apa gitu. Karena Oh, posisinya masih itu di luar. Apa yang mau Anjani lakukan? deketin Nirva terus cari tahu ada apa. Boleh, silakan. Geser karakternya Nirva, kemana? Taruh aja karakternya kemana? Ke sana. Oke, terus apa lagi yang mau dilakukan? pintunya udah kebuka kan. Ya, pas Anjani berdiri di sana, Anjani melihat ada beberapa orang di depan di dalam ruangan tersebut. Ini Anjani ngomong ke Nirva, Nirva, itu apa itu? Orang-orang itu siapa itu? Apa kita cari tahu gitu? Apa langsung diserang? Iya, tanya, tanya. Hah? Cari tahu. Cari tahu. Cari tahu, Mas. Oke, apa yang mau dilakukan sama Anjani untuk mencari tahu? Cari gimana ini? Apakah mau bertanya sama orangnya atau ngapain? Tanya sama orangnya. Apa mau bertanya seperti apa? Oke, tanya ke orangnya. Hey, apa? Kalian siapa sebetulnya? Main di sini? Ada Oke, hubungan apa sama yang lari tadi? oke. Itu aja yang ditanya sama Anjani. Hmm. Ada action atau apapun yang mau dilakukan? Udah. Siaga tuh. Gimana? Siaga aja. Oke. Kalau siaga itu biasanya ada tipikalnya yang namanya dodge action atau ready action. Itu biasanya kalau dodge action atau ready action itu misalnya di turnnya musuhnya ketika mendekati dan menyerang Anjani, Anjani bisa kalau misalnya dodge action itu bisa menghindari si serangan dari musuhnya. Kalau ready action berarti Anjani ketika musuh mendekati Anjani, Anjani itu bisa mukul duluan gitu di turnnya si orang tersebut. Apa yang mau Anjani lakukan? Ready-nya itu seperti apa? Yang kedua itu. Oh, berarti ready action ya? Ya. Itu sebagai action, bonus actionnya ada mau ngapain? Ini produce flame. Apa? Tulisan produce flame. Apa nggak kedengeran mas? Ini Produce flame. Apa produce itu? flame, oke. Mau produce flame? Nggak tahu apa itu, ngapain deh. Oh, nanya dulu gitu ya. Produce Iya. flame itu basically si karakter druid itu bisa apa namanya nyiptain api di tangannya gitu. Jadi dia bikin api di tangannya. Nah, api itu bisa buat jadi pencahayaan dia di jalan atau bisa dia lempar untuk jadi serangan gitu. Nah, misalnya sekarang sebagai bonus action dia munculin dulu apinya gitu kan. Nah, nanti di turn berikutnya sebagai action dia bisa lempar apinya itu buat ngehit musuhnya gitu. Ya itu mas. Oke, berarti dia produce flame di tangannya gitu ya.
Hmm, Oke. Ada lagi yang mau dilakukan? sudah. Oke, enter ya. Next turn-nya draw yang ini bergerak. Terus dia kan dengar Anjani tadi ngomong gitu kan. Kalian yang siapa ngapain datang ke tempat kami? Terus dia mendekati ke arah Nirva karena Nirva yang berada di depan pintu. Dan dia tanpa babi bu langsung mukul Nirva. Ngedodge. Hmm? Ngedodge. Nahan. Nggak bisa karena ini bukan turn-nya Nirva. Dia nyerang pakai sword-swordnya dia. Duh. 20 hit ya automatically ya. Nirva cuman 11 ya armor class-nya. Dai. 20 damage 7. Nirva kena 7 damage. 7 piercing damage. Kalian di sini, apa urusan kalian? Terus dia sambil nebas si Nirva gitu. Pergi kalian dari sini gitu. Itu aja yang dilakukan sama si orang yang pertama ini. Terus orang kedua juga bergerak mendekati Nirva gitu kan. Jalan agak ke depan sedikit. Berusaha untuk mengusir juga si Anjani gitu kan. Dan dia langsung mukul Anjani juga dengan sword-swordnya dia. 18 apakah hit? Anjani? No, gimana? Armor class-nya berapa? Armor class. Yang mana tuh? Armor class yang di bawah hit point. Condition ini. Ada hit point-nya, ada armor class. Gak ada, Mas. Yang di ini, Mas. Armor class-nya 12 sih. Kan ada hit point tuh. Hit point-nya, ini. tahu kan? Nah, Ya. armor class 12. Nah, Oke. Roll-nya siapa? Kyle yang nggak kelihatan. Mas Mahdi. Dari ini, yang tadi draw-nya nggak kelihatan. Oh, sorry, gua berarti Kirain whisper. sengaja. Enggak, gua whisper. Sorry. Ya. Oke. Gua whisper tadi karakternya. Nyerangnya bisik-bisik. Nyerangnya bisik-bisik. 18 ya. Dengan 18 masuk berarti ya. Anjani cuman punya 12 armor class-nya. Damage, kena damage 8. Bisa dikurangin aja, darahnya 8. Anjani? ya, bentar. Jadi tinggal. Oke, itu aja yang dilakukan oleh orang tersebut. Next turn-nya itu ada si Acan. Acan mau ngapain? Tan, Acan? Bentar gak kepencet. Halo, Acan terkejut melihat Nirva sama Anjani karena dipukul. Ya sedikit parah, langsung menggunakan spell Ray of Frost. Ray of Frost dari posisinya yang sekarang? Ya, Bentar. Karena kalau mau dari posisinya yang sekarang itu gua allow-nya karena si Acan ini agak ukurannya anak-anak ya, dan di depannya itu ada KL dan Anjani, jadi dia itu kayak ketutupan gitu. Dan kalau mau roll dari situ, Acan perlu roll disadvantage, dan kalau gagal bisa jadi temannya itu yang kena. Indah Chan.
Oh ya, tak pindah dulu lah. Pindah sebelah kiri. Oke, boleh kalau di situ. Nah, kalau di situ Ya. normal. Di situ. Silakan roll. Hit base-nya dulu kan, Mas? Ya, hit dice dulu, bener. Dua, tiga, Berapa? Hit, 18, 5. hit. Silakan roll ininya. Yang mana yang ini ya? Yang depannya Anjani ya? Yang depannya Nirva. Oh, kalau yang depannya Nirva ketutupan ini, ketutupan dindingnya. Oh, berarti ini. Yang bisa dilihat sama itu cuman yang depannya Anjani. Yang depannya Anjani. Boleh silakan roll hitnya. Damage-nya Sama. 3. Oke. Dia kena 3 damage. Sialan. Ngapain kalian kesini? Apa urusan kalian? Gitu, dia teriak-teriak seperti itu. Next-nya. Udah. Ada lagi yang mau dilakukan? Nirva? Nah, udah. Oke. Nirva lagi Acan. Next-nya Nirva. Nirva mau ngapain? Halo. Ya, Nirva mau ngapain? Enggak. Apa? Aduh. Gak kedengeran beneran. Ini nggak jelas ngomong apa. Itu yang kita dengar. Apa nih? Nirva mau ngapain? Unarmed strike. Unarmed strike. Oke, boleh silakan kalau mau unarmed strike. Tadi tiba-tiba itu ya Nirva apa? Ini dulu tenang dulu gitu. Tiba-tiba unarmed strike. Oh, iya. Kenapa? Alasannya mau unarmed strike apa? Coba jelaskan dulu coba. Aduh, nggak jelas Nirva ngomong apa. Bentar. Ya, BRB dia. Ambil Nirva BRB. Ini dulu 2 kata lucu. Karakter. 2 kata lucu Mas Omet. 2 kata lucu Mas Omet. 2 kata lucu. Aduh, tiba-tiba ditembak ya. Bentar. Mas Lancer dulu deh, Mas Lancer dulu, Mas Des dulu. Ini pasti lucu banget nih. Nanti ngikutin, Mas. Gue lagi mikirin serangan gua nih soalnya. Oh, udah balik dia. Nah, ini Pak gimana nih Pak? Ya, bulannya. Ya, gimana nih Pak? Gue diserang sama dia. Gimana? Ini kan gue diserang sama dia. Oke, ya. Yaps, betul. Gue bisa ngehit terus ngedes nggak? Bisa ngehit terus ngedes bisa. Nah, gue serang nih unarmed strike dia. Boleh. Jadi ceritanya gini ya, lu abis kena serang ya. Lu kan tadi gue pengen tenang dulu, mau mau persuasi si orang-orang tersebut. Cuman karena tiba-tiba langsung diserang, lu kayak nggak terima nyerang balik gitu ya. Oke, boleh silakan. Unarmed strike. Hit dice-nya dulu. Capek deh. 11 sayangnya unarmed strike-nya nggak kena.
Kalau Nirva mau kabur, Nirva bisa pakai apa sih namanya? Ntar. Nirva itu mau kabur bisa pakai Dash. Step of Wind as a bonus action. Jadi ngurangin 1 fokus poinnya. Oke deh, oke. Kalau ngedash tetap kena opportunity. Bisanya kalau mau nggak kena opportunity, bisanya disengage. Oke, berarti gue disengage nih nggak kena nih. Boleh, silakan disengage. Berarti fokus poinnya centang 1 ya, berarti udah kepake 1. Boleh, mau lari kemana? Ke sini. Nah, gerakin aja karakternya. 40 feet paling jauh. Di sini aja, di Situ. sini. Ini oke, situ aja. Iya. Oke. Itu aja yang mau dilakukan? Ya udah, langsung diam ya dia. Oke. Next turn-nya si orang yang ini dia bergerak menuju ke sini karena di depannya masih ada teman-temannya, dia cuma berhenti di sana. Itu doang yang bisa dilakukan. Berikutnya yang ini juga berdiri di belakang temannya ini, dan itu aja yang bisa dilakukan. Next turn-nya Kyle. Kyle mau ngapain? Kyle maju ke sini gantiin tempatnya si siapa tadi? Nirva. Terus habis itu Oke. dia nanya gitu. Kalau nanya bukan masuk action atau bonus action kan? Tergantung nanyanya gimana. Coba. Nanyanya Cuman nanyain doang sih. Kenapa kalian nggak harus nyerang? Kenapa nggak usah? Nggak, kita bisa inin baik-baik. Gitu. itu aja yang mau ditanyain sama si Kyle ya. Terus mereka jawab, tidak ada. Kalian harus pergi dari sini. Itu kata mereka. Jadi tampaknya Kyle merasakan kalau mereka itu nggak menerima kalian, keberadaan kalian, dan pengen ngusir kalian gitu. Ini agak boleh out of character dikit nanya ke party yang lain. Ini mau diserang aja, mau kita bunuh aja atau enggak nih? Bantai. Oke. Ya udah kalau gitu. Dia nyari yang depannya Anjani, terus habis itu dia attack. Boleh, silakan. Attack pakai apa? Pakai long sword-nya dulu. Boleh, silakan di roll hit dice-nya. Sorry. Hit dice dulu ya. Ya. Oh, udah belum? Enggak. Ini damage ya, hit dice dulu. Mana sih kok nggak keluar? Bisa nggak? Astagfirullahaladzim. Dengan 11, Kyle tidak berhasil mengenai orang yang berada di depan Anjani gitu. Pedangnya hanya mengayun-ayun di depan orang tersebut, dan orang yang tersebut berhasil buat menghindari serangan dari Anjani. Ada lagi yang mau dilakukan? Oke, karena tadi Anjani kena hit berapa? Anjani tadi berapa Anjani? 8 ya? 8. Nah, dia pakai bonus action buat nge-heal. Si Anjani boleh silakan. Nge-heal Lay of berapa ya? Hand. Lay of Hand itu, ntar gue cek. Mana Malek? Lay of Hand itu dia ada dice-nya nggak sih? Bukan Nggak dice maksudnya. Langsung heal satu. Ada ini. Ya, dia Satu punya hit 15 poin per long range. Nah, jadi terserah si Kyle mau pakai berapa dari 15 itu untuk nge-heal si Anjani. Dia mau nge-heal 5. Boleh. Jadi si Anjani ketambahan 5 HP. Silakan ditambahin Anjani. Terus habis itu bilang ke yang lain,
udah guys, udah gitu. Udah, itu aja yang mau dilakukan. Ya udah. Bentar, ini Anjani kenapa masih 24 ya darahnya? Gua Belum cek. diupdate kali. Udah gue refresh. Belum dikurangin tadi ya? Tidak. Udah? Itu tadi kurang 8. Yang Gimana? dikurangin yang sebelah kanan ya, bukan yang kiri. Yang kiri. Enggak, kalau yang mau dikurangin itu kan di sampingnya current hit point itu ada heal dan damage, terus ada kotak kosong kan? Iya kan Mas Igni? Oh, di sininya. Nah, ya. di situ isi tadi kan ke damage 8, isi 8 terus pencet yang damage. Terus tadi juga ketambahan 5, isi 5, pencet yang heal. Gitu, Mas. Ya. Oke. Itu aja yang mau dilakukan oleh apa namanya? Kyle. Ada lagi? Oke, Sudin. Oke, next turn-nya Lancer. Lancer mau ngapain? Jalan. Gue lihat ini sebenarnya Lancer melihat kalau dalam sepersekian detik ini semua diserang-serang gitu kan. Jadi kayak Ya. dia ngerasa kayak ini udah hostile nih. Mm-mm. Terus Lancer jalan ke arah sini, terus dia ngelihat ke arah KL. Ini boleh nggak gue ini apa free action? Boleh nggak gue lihat? Terus gue pandang-pandangan sama KL. Terus gue Lancer ini tangannya ditaruh di leher terus kayak bikin gerakan kayak matiin gitu. Gitu. Oh, boleh. Boleh. Terus KL responsnya ngangguk apa? Gue kalau lihat dia ngangguk Oh, baru ini. terus Kyle ngelihat si ini kayak agak ragu sih, cuman kayak dia ngangguk tapi kayak iya ya udah kayak gitu. Ya udah. Cuman nggak pakai mulut ya. Kayak reluctant gitu buat bilang. Oke, kalau gitu gue si Lancer pakai bonus action dulu. Dia Boleh, silakan. lu ngeliat sisik hijaunya Lancer terbuka, habis itu tertutup dengan cepat. Pakai Innate Sorcery. Jadi gue bonus action buat spell save DC-nya +1. Habis itu si Lancer actionnya adalah dia nyentuh dirinya sendiri. Dia pakai cast Dragon Breath. Oh, mau Dragon Bird-nya mau yang kon atau yang itu? Yang lurus? Yang kon. Yang kon itu... Yang kon gue bisa ini segini nih. Gimana ya cara ini? Wait, bentar. Kalau yang kon itu itu dari situ dia sebesar ini harusnya. 15 feet kan? 15 apa 30 ya? Apa berapa? 15 ya? 15 Nah, bukannya segini. segini. Enggak, jadi hitungannya itu kotakan itunya, kotakan siapa namanya? Kotakan di Roll20-nya ini. Jadi kalau secara ukuran dia segini nih. Jadi yang akan kena itu Anjani kena, terus si apa namanya Kyle kena, dan Saprol juga kena. Itu 90 feet. Ini angle-nya 90 feet. Iya, betul. 45. Betul. Jadi kalau Bukan 45, misalnya kalau misalnya tuh kalau digambarin itu seperti misalnya kayak gini nih. Jadi dari si apa namanya? Dari si itunya tuh kayak gini nih. Set gitu. Nah, kalau dalam bentuk diagonal hitungannya itu kotaknya itu, Mas Des. 60 ya. Mm-mm. Sebenarnya Atau mau diarahin ke sini. Set gitu. iya. Gini Gua aja arahin nih. supaya Kalau gini aja Kyle nggak ini, nggak kena. sebenarnya 16 apa? Siap. 15 feet segini. 60 degree. Itu lu 90 degree. Boleh emang. 90 degree range-nya lebih gede loh. Tapi ya udah Iya. kalau boleh. Ya udah.
Ya gitu supaya si ini nggak kena. Oke, boleh silakan. Dia harus ini ya, harus ngapain? 13. Dexterity ya. Dexterity ya. Dexterity saving throw 13. Semuanya berarti Terus ya. gue bilang dulu nunduk gitu. Ke mereka gitu kan. Iya, ke KL. Oh, Nunduk gitu. Gue sembur. Dari ini gue 11, sembur. 21. Udah boleh silakan damage-nya. 11. 11. Berarti yang yang ini terkena 6. 6. Yang throw 1 11. Ini juga 6. Ini 11. Dan yang ini juga 6. Tapi Wait. damage type-nya fire ya. Ya, So I assume the cabin is on fire right now. oke. Jadi kalian lihat kabinnya tuh udah kebakar gitu kan. Kabinnya tuh kebakar di dalamnya gitu. Dan beberapa orang ini juga kebakaran gitu. Dan apa namanya, Lancer notice yang ini, yang draw 1 itu udah kayak kritikal banget, dia udah muntah darah gitu. Begitu juga dengan yang di depannya Anjani dengan kondisi kebakar. Itu. Ada lagi yang mau dilakukan? Dah semua action. Oke, next turn-nya Saprol. Saprol mau ngapain? Basically kalau dari posisinya Saprol ini masih kelihatan, cuman ketutupan dari badannya si KL. Cuman bagian sini masih kelihatan dikit nih. Yang bagian ini nih. Saprol. Iya. Saprol mau Jadi kalau Saprol mau pindah ke sini, nah itu bisa nyerang. pindah kemana? Ini bisa. Oh iya, pindah ke sini. Yang ini bisa, yang ini juga bisa. Silakan, mau ngapain? Pindah boleh deh, pindah ke kok malah ini. Bentar. Ya berdarah. Bentar. Pindah ke sini kali ya. Kemana sih? Sini ya? Sini bisa nggak sih? Mana? Coba taruh aja dulu. Oh, situ. Bentar. Kalau ke sana jalannya mau di mana nih? Apakah jalannya, bentar. Wait, salah. Nggak bisa nembus ya? Jalannya ke sini. Kalau menembus bisa aja. Cuman kan otomatis lewatin si orang-orang ini kan. Dan otomatis stealth-nya hilang kalau lewatin orang-orang itu. Oh iya. Oh kalau nggak di sini aja deh. Namanya. Di sini aja deh. Nah di sini nih. Oh, situ boleh. Nah, tuh. Nah, jadi kondisinya kalau di sana itu mereka tuh nggak notice si Saprol gitu ya. Jadi mereka fokus sama Kyle, Anjani, sama si Lancer. Oke, silakan, apa yang mau dilakukan? Mari kita serang. Oke. Yang mana? Serang. Yang mana? Serangnya yang di depannya KL aja. Yang ini nih. Kalau yang mana? Yang ini. Iya. Nah Kalau itu. depannya Kyle ketutupan sama Kyle. Jadi mesti disadvantage. Yang bisa itu paling ini yang bisa dilihat langsung nih tanpa ketutupan. Disadvantage, tar ya. Oh, tapi di sini dia punya ada sneak attack kan? Ya, tapi kalau mau nyerang yang ini tuh karena ketutupan nih, ada si apa namanya, si Kyle di depannya. Jadi agak susah buat lihat si Saprolnya. Cuman karena Saprolnya ada advantage ya dari sneak attack-nya ya. Nah, bisa normal ini jadinya. Harusnya disadvantage jadi normal. Oh, ya udah. Jadi attack aja kali ya pakai dagger ya. Kalau mau pakai dagger nggak bisa, harus deketin.
Oh, I see. Kalau mau pakai dagger ini paling ini yang bisa buat pakai dagger. Ya udah deh, yang ada aja deh, biar habis dulu. Tersisanya baru Boleh, ini. boleh silakan. Berarti langsung pakai dagger ya. Oke. Ya. Mari kita Kalau ini roll. advantage berarti 2 kali roll D20-nya. Mm. Hit dice-nya 2 kali di roll. Ntar belum keluar. Udah keluar. Loading ya. Untuk keluar. Sekali lagi coba, mana tahu crit. Sekali lagi ya. Mhm. Dua kata lucu, dagger batuk. Nggak ada ini, nggak keluar. Nah. Beneran dong. Wih gile, hoki nih. Beneran dong. Oh enggak, ini 16. Beneran. 16 plus 4. Enggak. 16 Oh. plus 4 dia. Dirty 20 ya. Silakan roll Iya. damage-nya. Ini diklik ya. Boleh. Damage-nya silakan diklik itu. 6 plus 2 berarti 8 damage. Gambarkan bagaimana Saprol mencabik-cabik orang di depannya Anjani. Mana tadi efeknya? Oh ini efeknya ya. Silakan gambarkan bagaimana Saprol mencabik-cabik dia. Oh, ini ada nih. Aku nggak keluar. Bentar. Oh ya ini. Sekarang nih. Wow. Gimana tuh secara deskriptif kayak gimana tuh Saprol melakukannya? Secara deskriptif itu Saprol melakukannya muncul dari bayangan, terus udah gitu nusuk secara rusuknya dari depan ke dada, terus ke perut. Tuh, makanya tadi efeknya jadi kayak gitu. Oke, jadi pas ditusuk dari depan ke dada sampai ke perut, serat gitu kan. Si Anjani kemuncratan isi perut dari orang tersebut curut gitu. Dan dia langsung mati di depannya Anjani. Terus ada lagi yang mau dilakukan. Ini karena Saprol itu mastery terhadap dagger yang efeknya itu nick. Saprol masih bisa melakukan serangan dengan dagger as a bonus action. I see. Karena ini udah mati, tapi kalau udah mati gini mayatnya masih ada di dalam sini, di depan sini. Bisa dilewatin nggak Masih. untuk nyerang yang di belakang? Bisa ya? Paling bisa berdiri di sini sih buat nyerang yang di belakangnya. Oh ya udah, boleh. Kita berdiri di sana. Oke. Berarti dia bisa nyerang yang ini ya? Yang ini, betul. Yang itu. Oke, boleh deh. Kita serang lagi ya. Boleh, silakan. Roll. Daggernya lagi, pakai dagger lagi ya. Yuk. Gokil. Mana? Emang udah keluar ya? Dice-nya ada. Cuman ininya enggak. Loading. 18. Nah, kalau yang ini karena dia posisinya udah ke reveal ya. Berarti cuma sekali roll aja, 18 hit. Silakan roll damage-nya. Mantap. Gambarkan bagaimana Saprol Gokil. membunuh orang kedua ini dengan cabik-cabiknya. Gambarkan. Oke. Silakan. Pertama itu Saprol itu munculnya pakai ini dulu karena dia dari bayangan, munculnya pakai smoke dulu. Setelah pakai smoke, dari lehernya itu pakai daggernya dia, ternyata daggernya dia tuh beracun. Setelah beracun itu barulah keluar darah dari matanya. Mantap. Lehernya kegorok sama si Saprol gitu kan, dan dia terkapar, jatuh tak berdaya.
Ada lagi yang mau dilakukan? Saprol MVP itu kata Kak ya. Saprol MVP. Ada lagi yang mau dilakukan? Udah, Apa? udah cukup. Oke. Next turn-nya Anjani. Nah, Anjani kalau mau lewat, bisa lewat di atasnya itu, tapi posisinya nanti di sini. Kalau mau jalan ke depan gitu ya. Nah, gitu. Silakan Anjani mau ngapain? Ini nyerang 2 itu. Nyerang yang 2 itu boleh, silakan. Kalau mau nyerang berarti harus ke depan. Berarti posisinya di sini. Oke. Nyerang yang mana? Yang mana? Yang ini depan Israel itu. Tinggal dikit kan. Oh, yang ini. Oke. Silakan. Mau nyerang pakai apa? Yang tombak itulah, spear. Oh, pakai spear. Boleh, silahkan. Spear. Di roll aja hit dice-nya. Yang di spear-nya itu ya. Ya, kan ada hit dice plus 2. Yang itu bisa di apa? Pencet. Apa tuh? Berapa tuh tadi tuh? Dadunya udah keluar tapi kok di ininya belum ya? Ntar loading tapi apa? Kayaknya ya. Yang lain udah lihat belum? Belum. Baru lihat dadunya doang. Iya, dadunya tadi udah keluar. Cuman dice-nya belum nih. Lama banget nih. Kalau di itu di Mas Igni-nya ada nggak? Di Masigninya berapa? Nggak ada. Ini. Nggak ada. Ya udah coba sekali lagi. Ya coba sekali lagi coba. Waduh, 1. Lah ini ada. Ada. Lah tadi bagus. Berapa? 1. 1 ya. Critical one ya. Gimana Mas? Mas Madi? Gue lagi yang Tapi rekomen. posisinya jauh sih dari teman-temannya. Jadi nggak bisa juga. Jadi apa namanya, si Anjani mau mukul gitu kan. Tapi pas dia jalan ke atas gitu, kepleset dan juga kayak ada, kan tadi kebakar ya gudangnya itu ya. Kayak keganggu juga sama api yang dari gudangnya itu, dan dia gagal untuk menyerang orang tersebut. Ada lagi yang mau dilakukan sama Anjani? Nyerang lagi nggak bisa. Udah nggak bisa kalau buat nyerang lagi. Paling bonus actionnya Anjani apa? Produce flame. Apa? Produce flame to weapon fighting. Itu. Oh, produce flame tadi udah produce flame ya? Iya. Wait. Dilempar. Oh, enggak, berarti tangannya cuma 1 ya, Mas Mahdi ya. Berarti 1 megang spear, 1 megang api gitu ya. Terus dia nyolok pakai yang itu. Berarti api di tangannya masih ada. Cuman nggak, kalau buat dilempar nggak bisa, tetap masih di tangannya. Sebelahnya bisa. Kenapa? Yang sebelahnya ini. Mau di produce flame lagi. Jadi dua-dua tangannya mau diisi api gitu. Oh, udah dilempar apinya nggak bisa ya? Kalau ngelempar itu hitungannya action. Oh. Jadi kan actionnya udah buat mukul pakai spear-nya. Dan lagi ini bisa wild shape. Kalau mau wild shape tuh berubah jadi hewan. Bonus actionnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga.
di bawah nopo. Cepat anjing Halo otaknya. Anjani. Cik, bingung. Itu aja tuh, Mas. Itu dulu. Iya. Oke. Next turn-nya yang depannya KL. Nah, tadi kan dia dipukul sama KL gitu kan. Dia nggak terima atas pukulannya KL. Dia membalas, mukul KL balik. 16, apakah hit? Smith. Miss ya. Oh, sayang sekali KL bisa menghindari serangan dari dia. Nah, tapi Dan- kalau karena dia nyerang, boleh pakai Hellish Rebuke nggak? Hellish Apa harus- Rebuke itu pas nyerang ya atau ini enggak? Coba gua cek dulu ya. Reaction man. Damage you is momentarily surrounded by green flame. Damage ya. Hmm. Nah, harus kena damage berarti. Taking damage ya. Harus taking damage. Berarti belum bisa buat pakai Hellish Rebuke. Oke. Hellish Rebuke-nya. Oke, Review bener. Anda selamat. Oke, itu aja yang dilakukannya. Terus draw yang 2 melihat Anjani jalan ke depan. Dia mau pukul Anjani juga. 11, apakah hit Anjani? Tadi 12 ya, nggak masuk juga. Dia gagal juga hit si Anjani. Next turn-nya si Acan. Acan mau ngapain? Acan? Acan jangan tidur loh Acan. Berapa, Mas? Oh ya. Anjani Acan nggak dalam ada hati nggak ada kena hit Anjani. Gagal dia ini serangannya gagal. Acan mau ngapain? Acan dalam hati bilang, ini kenapa sih mas-mas pada tarung di depan pintu kan susah nyerangnya saya. Aduh gimana inilah. Akhirnya Acan pindah ke sini. Kemana itu? Ya kan geser. Oke. Ini kena nggak mas? Nah kalau dari situ Kalau mau nyerang, masih kalau bisa mau. masih bisa nyerang ini sama ini masih bisa posisinya di situ karena ada celah dikit dari si Kyle. Silakan kalau mau nyerang. Oke. Gue mau nyerang pakai yang tadi apa namanya lupa. Apa tadi? Ray of Frost tadi kalau nggak salah. Ray of Frost. Oh ya itu. Boleh silakan di roll aja Ray of Frost-nya. Wangi nih. Gokil. Yoi, 24 hit. Silakan roll damage-nya. Ini. 4. Yang mana ini? Yang mana dulu yang mau diserang? Yang ini. Yang depannya Anjani ya itu. Oh, yang depannya Anjani ya. Oke, yang depannya Anjani Ya. terkena 4 damage. In. Gua bakal ke sini, masuk ke sini. Masuk. Kalau masuk Nirva itu mesti kayak gini jalannya. Sini. Atau ke sini gitu kan. Sini, sini, sini. Kalau 40 feet paling cuma sampai sini doang. Oke, apa namanya? Dari sini. Sini doang nih. Karena depannya itu udah langsung mayat. Gak bisa nyerang dong gua. Bisa nggak sih? Gak bisa. Karena teman-temannya pada ngalangin itu. Kalau dari sini bisa nggak? Atau enggak, kalau itu ketutupan dinding soalnya dari situ. Oh, Atau bisa berdiri di sebelahnya Kael, cuman si Kaelnya harus didorong dulu sama si Nirva buat geser ke arah sini.
Oh ya udah gue dorong. KL-nya allow nggak untuk didorong sama Nirva? Apanya? Allow nggak, mau mempersilahkan nggak si Nirva mendorong KL untuk ganti posisi gitu? Eh si ininya ada ngomong sesuatu nggak? Si Nirvanya? Oh Silakan ngomong Nirva kalau ada mau ngomong sesuatu. bisa jalan dulu. Ternyata jalan sini. Kal, kamu boleh minggir dulu nggak? Saya mau melakukan sesuatu. Yakin? Ya udah, terus dia Terus geser. soalnya dia berdebah. Kesini langsung si Nirva akan unarmed strike lagi. Boleh, silakan langsung di roll aja hit dice-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya miss. Nah, Tapi Nirva masih bisa nggunain unarmed strike as a bonus action. flurry of blows. Mau flurry of blows? Boleh. Silakan aja di roll flurry of blows-nya. Ya lebih parah. Ya dua-duanya gagal. Ada lagi yang mau dilakukan? Terus ini gue bisa ngapain lagi? Ya paling lari doang sih, kabur gitu, tapi kena opportunity attack. Mau nahan bisa nggak? Kalau dia nyerang gue nahan. Itu masuknya action. Kalau nahan gitu masuknya action. Berarti gue Jadi nggak mundur bisa. lagi ke sini. Gue mundur lagi ke sini. Kalau mundur kena opportunity attack. Dia juga kena kan? Kenapa? Berarti diem aja. Diem aja. Oke, boleh kalau diem aja. Kalau diem aja ya Iya. nggak kenapa-kenapa gitu. Nah terus si Nerva diem aja di sini terus. Sorry Kyle, sorry. Gue Oke. tadi masih kram nih. Alasan dulu kram ya. Oke, itu aja yang mau dilakukan Nirva ya. Udah. Next turn-nya Kyle. Kyle mau ngapain? Boleh Kyle, kasih tahu, dorong Kyle. Nirva juga nggak? Boleh. Boleh. Oke. Yaudah sini gantian. Nirvanya mundur ke belakang sini ya. Nah, boleh. Ya, ke belakang situ boleh. Terus dia kalau Divine Smite harus attack biasa dulu atau gimana? Bisa attack pakai defense mate. Oke. Kita Divine Smite dulu ya. Mm-mm. Jadi kayak dia pakai ininya, ngeluarin pedangnya, terus dia ngeluarin glow gitu. Ya. Ini nggak ada ininya soalnya nggak ada hitnya. Ya. Berarti roll ininya apa namanya? Hit dice-nya. Di sini sih nggak ada. Apa attack biasa aja? Iya, attack biasa. Attack biasa mana ya? Jadi si defense mate-nya itu Halo. Oh, hilang DM kita. Hilang DM-nya. Iya. Jadi DM-nya kena Divine Smite ini kayaknya. Terlalu bercahaya. Dibungkam. Dua kata lucu. DM hilang. DM hilang. Aduh, kata lucu ya, DM hilang. ADM. Jangan-jangan Jangan-jangan DM-nya mati. Dia tuh udah ini tau. Si Kyle tuh udah siap-siap tuh. Dari tadi pedangnya udah gini-gini. iya, udah disiapin banget ini. Kok gak gerak-gerak? Sambung anjay. Iya. Langsung jadi abu-abu gitu. To be continue. Kayak Goku gitu ya.
mau Oh iya, ngeluarin super dipasang. cut. Gimana nih jadinya nih guys? Lah hilang Nggak ada. di Masih nungguin. roll 20-nya hilang. Nah, ini baru masuk lagi nih. Halo. Aman Bapak DM. Defense net tuh akan aktif plus 10 buat damage-nya itu kalau hit-nya udah masuk gitu. Oke. Coba ya, pakai longsword Ya. gitu ya. Boleh, silakan. Bisa nggak? Please, bisa. 13, masalahnya miss. Allah. Tapi defense man-nya jadinya nggak kepake. Oke. Ada lagi yang mau dilakukan? Bentar. Kabur nggak sih Theo? Cerita kabur. Bentar. Ada. Oh ininya. Ya nanti deh, gampang. Hunter smart. Oh, ya udah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa pakai serangan apa. Wait. Aja. Bonus action. Channel Divinity. Nggak bisa. Ya nggak ada. Oke. Next turn-nya si Lancer mau ngapain? Tiba-tiba. Kalau kesini nggak kena opportunity attack kan? Situ tuh mayat sebenarnya. Paling kalau Lancer mau kesini sih. Kena opportunity attack. Enggak, kalau jalan di sini, Gini. jalan aja gitu kan. Terus kesini itu masih aman. Nggak bisa, gue maunya kesini. Terhalang ini soalnya. Ya, kehalangan ini. Atau mau dorong Anjani gitu? Depan Bentar, dikit. dari sini. Sini. Gimana? Bentar. Ini, sini. Jadi istilahnya tuh pas jalan di situ tuh kayak longkahin mayatnya pelan-pelan gitu. Iya. 1, 2, 3. Coba sini ya. Gua mau count lagi. Nggak bisa. Kena sih, itu kena. Iya. Duh. Nah. 1, 2, 3. 4. 5. Coba sini ya. Oke. Nah, pas nih. Boleh. Silakan. Lagi. Boleh, dia harus melakukan dexterity ya. Ring throw. Tempur dari belakang. 15. Ini yang berapa dia? Terus. 4 ya. 12. 12 kena ya. Full ya. 13. Dua-duanya itunya berapa? Oh, 13 dua-duanya. DC-nya ininya tunggu bentar. Oh, damage-nya berapa? 1 kena full, 1 kena ini. Basically mati dua-duanya sih harusnya. 14. Ya. Gila. Dua-duanya
Metong. Gimana ceritakan bagaimana seorang Lancer memetongkan 2 orang tersebut? Ini karena udah mati yang di depan, Lancer loncat dari dari luar cabin, terus dengan loncatnya lincah gitu ya, set set set, terus di atas punggung Anjani dia kayak hal rintang gitu, set, roll ke belakang, duduk, habis itu dia pas di belakang, abis nge-roll, dia lihat ke atas, terus dia taruh tangannya di depan mulut, disembur. Wah, langsung membakar orang-orang tersebut. Dan di depan Anjani itu ada kemulut api yang membara. Dengan kematian 4 orang tersebut, combat berakhir dan juga sesi kali ini berakhir sampai di sini terlebih dahulu. Let's go. Ngelap Go, mulut, let's go. Wah. ngelap mulut dulu. Mantap loh ini.